Di hari kedua KTT ke-43 ASEAN, Polri berlakukan rekayasa arus lalu lintas pagi dan sore hari. Seorang perempuan di Batam diamankan karena membuang bayi yang ia lahirkan ke tempat sampah. Polda Jawa Barat mengamankan 2 pelaku penambangan liar yang meresahkan warga. Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 6 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Tommy Ristanto, inilah Presisi Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo akan memimpin seluruh pertemuan di hari kedua rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Jakarta. Di hari pertama, Presiden Jokowi juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara ASEAN dan negara-negara mitra ASEAN lainnya. Konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo Selasa pagi 5 September 2023. Saat membuka KTT, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ASEAN siap bekerja sama dengan siapa saja. Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan juga menegaskan bahwa ASEAN tidak ingin menjadi proksi dari pihak manapun. Dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu dalam bentuk plenary, pleno, dan juga dalam bentuk retreat. Selain itu, pada hari ini juga para pemimpin ASEAN juga hadir dalam pembukaan ASEAN Indo-Pacific Forum dan setelah itu mengunjungi pameran. Teman-teman tadi juga hadir di dalam opening ceremony. Bapak Presiden mengirimkan message atau pesan yang sangat jelas dan bold. Beberapa elemen dalam opening ceremony Bapak Presiden. Satu, mengenai masalah unity of ASEAN, kesatuan ASEAN yang disampaikan Bapak Presiden terpelihara dengan baik. Yang kedua, ASEAN sudah bertekad untuk tidak ingin kawasan ini menjadi proksi dari pihak manapun, negara manapun. Kemudian yang ketiga, ASEAN juga memiliki komitmen yang kuat, minta kepada para mitra untuk menghormati values and principle dari ASEAN. ASEAN siap melakukan kerjasama dengan negara manapun, dengan pihak siapapun, dan Bapak Presiden juga mengatakan kapal ASEAN akan terus berlayar kokoh melaju ke depan. Nah, tone yang diset oleh Bapak Presiden di awal di opening ceremony ini, di dalam pertemuan baik pleno maupun retreat, diamini dan diperkuat oleh semua leader. Sekali lagi, baik di dalam pertemuan pleno maupun dalam pertemuan retreat. Dan tampak sekali komitmen-komitmen tersebut menguat di antara para pemimpin ASEAN. Nah, teman-teman, di dalam pertemuan plenary, pertemuan diawali dengan briefing oleh Presiden Bank Dunia dan juga oleh Managing Director IMF. IMF antara lain menyampaikan bahwa ekonomi global melambat karena pandemi dan juga karena perang, tumbuh hanya 3%, terendah dalam 1 dekade dibanding sebelum pandemi. Namun dilihat ASEAN tetap pertumbuhannya tetap tinggi, proyeksinya 4,9%. Di hari kedua KTT, Presiden Jokowi akan memimpin KTT ke-26 ASEAN RRT yang diikuti para pemimpin negara ASEAN bersama dengan Premier Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang. Dan secara berurutan memimpin KTT ASEAN Korea dan KTT ASEAN Jepang. Di sela-sela pertemuan,
Presiden Jokowi juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Selanjutnya, Presiden memimpin KTT ASEAN Kanada bersama dengan para pemimpin negara ASEAN dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Dalam pengamanan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Polri melakukan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta untuk mendukung kesuksesan KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta. Sejumlah ruas jalan utama di Jakarta saat pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN akan diberlakukan rekayasa lalu lintas. Kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung kelancaran lalu lintas delegasi peserta KTT ASEAN. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mewakili Kasatgas 3 Walrolakir Brigjen Pol Aan Suhanan menerangkan, pengalihan arus lalu lintas pada hari Rabu 6 September 2023 dimulai pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk sore hari saat selesai KTT dimulai pukul 16 hingga pukul 22 malam. Untuk kegiatan prioritas sterilisasi di Jalan Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman Tamrin mulai jam 7 sampai dengan jam 10. Seluruh delegasi tamu negara masuk ke JCC. Nah, setelah itu, setelah tamu sudah masuk ke JCC, arus akan kita normalkan. Nah, tentunya perlu kita pahami bersama, saya menghimbau kepada masyarakat memang yang tidak berkepentingan atau yang sedang melakukan WFH tetap bekerja di rumah untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Ini akan kita lakukan. Nah, rekan-rekan sekalian, tentunya untuk pengalihan arus ini kita akan mulai rekayasa adalah dari Cawang, tol akan kita manfaatkan betul, yaitu lewat Tanjung Priuk maupun tol Jor Selatan. Ini yang dalam tol. Dan begitu juga tol dalam kota memang masih bisa dilewati. Tetapi itu sangat situasional, nanti pun kalau ada beberapa delegasi yang melewati tol, akan ada sedikit hambatan untuk di jalan tol tersebut. Ini perlu kerjasama untuk kegiatan besok pagi untuk kita menjamu tamu negara yang berada di Indonesia. Sampai betul-betul masa tamu negara ini masuk ke venue untuk melakukan kegiatan KTT ASEAN. Polri telah menyiapkan jalan alternatif agar mobilitas masyarakat bisa terus berjalan. Ada 4 rute alternatif yang disediakan. Rute pertama lalu lintas dari selatan menuju barat atau utara dapat melalui Jalan Kiai Maja, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Arteri Pondok Indah berputar di U-turn depan Gandaria City, Jalan Teuku Nyak Arif, Jalan Tentara Pelajar. Kedua lalu lintas dari utara menuju selatan dapat melalui Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Abdul Muiz, Jalan Farhudin, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Penjernihan, Jalan Pejompongan, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Teuku Nyak Arif, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Kiai Maja, Jalan Panglima Polim. Untuk lalu lintas dari timur ke barat, dapat melalui Jalan Kapten Tendean, Jalan Walter Monginsidi, Jalan Trunojoyo, Jalan Kiai Maja, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Arteri Pondok Indah, berputar di U-turn depan Gandaria City, Jalan Teuku Nyak Arif, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan S. Parman. Untuk lalu lintas dari barat menuju ke timur, dapat melalui Jalan S. Parman, Jalan Pejompongan, Jalan Penjernihan, Jalan R.M. Margono, Jalan Galunggung, Jalan Dr. Saharjo, Jalan Profesor Dr. Supomo, dan Jalan M.T. Haryono. Polri meminta maaf apabila pengalihan arus dan penutupan arus lalu lintas membuat ketidaknyamanan masyarakat. Tim NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Satgas Tindak Operasi Tribrata 2023 memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengamanan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta. Dalam pengamanan ini, Satgas Tindak Operasi Tribrata 2023 menerjunkan 1.128 personil. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta. Selama KTT ke-43 ASEAN berlangsung, Polri melalui Operasi Tribrata 2023 membentuk Satgas Tindak untuk melakukan pengamanan kejahatan dalam intensitas tinggi.
Pengamanan tersebut meliputi konflik sosial, kejahatan penggunaan senjata api dan bahan peledak, kerusuhan massa, serta bencana alam. Satgas Tindak Operasi Tribrata Jaya 2023 menyiapkan 1.128 personel dalam pengamanan KTT ke-43 ASEAN. Satgas Tindak itu memiliki tupoksi menanggulangi kejahatan intensitas tinggi, meliputi kejahatan yang berimplikasi terhadap konflik sosial, kejahatan yang menggunakan senjata api dan bahan peledak, kemudian kerusuhan massa dan anarki, kemudian bencana alam. Pada tiap-tiap antisipasi ini kami siapkan ada 5 subsatgas, subsatgas PHH, subsatgas anti anarki, subsatgas JIPOM dan aksi khusus, kemudian subsatgas anti drone dan subsatgas SAR untuk bencana. Area pengamanan dibagi menjadi 3 ring 1, 2, 3, tetapi kami berada pada ring 1 manakala ada permintaan dari Pas Pampres. Kemudian standby di ring 2 untuk JIPOM dan tim evakuasi dari Gegana atau tim escape. Sisanya atau selebihnya itu berada pada ring 3 melakukan penjagaan juga antisipasi pada titik-titik akomodasi, kemudian rute, kemudian juga pada bandara. Seluruh Satgas sudah bekerja keras bahkan sebelum KTT dimulai dan sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak ada hal-hal yang menonjol yang perlu kita khawatirkan. Namun demikian seluruh Satgas dan seluruh subsatgas di Satgas Tindak itu tetap waspada dan bekerja secara profesional. Dibentuknya Satgas Tindak Operasi Tribrata 2023 ini dalam rangka mensukseskan pengamanan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta yang berlangsung 5 hingga 7 September 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Saudara tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.